Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Welcome back to our English class today. Satu minggu lagi insya Allah kita akan menghadapi midterm test ya. Jadi we have to prepare it well. Okay, now Miss Lali will continue our materials. Today we are going to study about report text or factual report. Okay ya, report text. What is report text? Ya, kita ingat-ingat lagi. Pernahkah kita belajar report text sebelumnya? Oke. Factual report is a written statement that includes facts about specific subject. Nah, ya, biasanya berupa teks ilmiah. Berarti dia bukan berupa cerita atau fiksi, ya. Jadi dia non fiksi atau scientific text. Real. Okay, definition of report text. Report text is a text which presents information about something. As it is as a result of systematic observation and analysis. Jadi, report text itu adalah teks yang mempersembahkan tentang informasi, menyajikan informasi tentang sesuatu hal. Ya, seperti diketahui itu adalah berupa hasil dari observasi dan analisis. Jadi sebelum kita menulis teks report, kita harus melakukan observasi dan analisis terlebih dahulu. Okay. As usual, every genre text have social function, generic structure, and language feature. Okay, now go on to social function. Fungsi sosial dari teks report adalah the purpose of a report text is to present information about something generally. It generally describes the way things are with references to a range of natural, man-made, and social phenomena in our environment such as mammals, the planets, frogs, plants, countries of region, culture, transportation, and so on. Jadi tujuan dari teks report adalah untuk menyajikan informasi tentang sesuatu secara umum. Ya, biasanya menggambarkan tentang sesuatu hal ya yang berupa kejadian alam, kemudian sosial, fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Seperti mammals, the planets, bebatuan, tumbuhan, kota-kota dalam suatu negara, kebudayaan, transportation, dan yang lain sebagainya. Okay, now go on to the general structure atau generic structure. Misalnya sudah selalu bilang bahwa setiap jenis teks itu mempunyai generic structure. So, the generic structure of report text, the first is title. It is automatically ya, kalau kita menulis laporan harus ada judul. A title of a report text indicates the topic of the text and it is a very general thing. Judul dari sebuah report text itu menunjukkan topik yang akan dibahas dalam teks tersebut. Kemudian setelah title ada general classification. A general classification is a part that state classification of general aspect of things such as animals, public places, plants, and etc. It will be discussed in general, ya. Jadi, bagian yang kedua adalah general classification. General classification itu adalah bagian yang menyatakan klasifikasi apa yang akan dibahas dalam teks report tersebut. Contoh, klasifikasinya kalau hewan ya tidak bisa kita mencampurkan tumbuhan dalam teks tersebut. Kalau hewan ya hewan, kalau public places tempat umum ya tempat umum, kemudian plants tidak bisa digabung dengan yang lain. Oke, kemudian the last part is description. This part gives describing of the thing which will be discussed in detail in terms of part, qualities, habits, and behavior. Jadi bagian terakhir adalah bagian deskripsi. Bagian ini menggambarkan tentang sesuatu hal yang akan dibahas secara mendetail dalam teks report tersebut. Contohnya bagian-bagiannya, contoh kalau kita membahas tentang panda mulai dari kepala, badan, dan
seluruh bagian dan serta fungsi dari bagian-bagian tersebut. Kemudian qualities, habit, and behavior. Okay. Itu generic structure. Now go on to the language feature atau tata bahasa yang digunakan dalam penulisan text report. The first is focus on generic participant. Yeah. A report text always introduces group of or general aspect and focus on general nouns such as platypus, bees, dan yang lain sebagainya. Okay, the second, pada language feature pada report text yang kedua menggunakan relating verb dan action verb. Sudah tahu kan ya, action verb itu apa, relating verb itu apa. So kalian misalnya dikasih contoh relating verb, contoh reptiles are scaly animals. Kemudian kalau action verb, birds fly in the sky. Nah, sudah jelas kan ya? Okay, now the third is simple present tense. Tata bahasa yang digunakan yang ketiga adalah menggunakan simple present tense. Sudah pasti kalian sudah mahir dalam penulisan kalimat simple present tense ya. Karena dari kelas 10 dan kelas 11 simple present tense itu selalu dibahas ya. Contoh simple present tense-nya, platypus lives in streams, and then male platypus does not need any burrow, and etc. Okay. Next is scientific language, menggunakan tata bahasa keilmiahan. Contohnya, water contains oxygen and hydrogen and etc. Ya, itu adalah bahasa ilmiah yang digunakan. Conditional and logical connective juga dibutuhkan dalam penulisan report text, such as but, in other hand, and etc. Ya, itu adalah logical connective and conditional. Okay, now misalnya have an example of report text dan juga sudah ada pembahasan atau klasifikasi dari bagian-bagiannya. Tadi di generic structure misalnya sudah bilang bahwa pertama ada title, kemudian general classification, kemudian ada description. Okay. Title, judul dari teks ini adalah Venice. Kemudian kalian lihat paragraf pertama. Venice is a city in northern Italy. It is the capital of region Veneto, and etc. until full stop. The first paragraph. It is called general classification. Ya, sampai di northeast Italy. See in the northeast Italy. Jadi paragraf pertama dari contoh teks Venice itu disebut general classification. Jadi kalian bisa punya gambaran ya bahwa general classification-nya adalah di paragraf 1 atau paragraf pertama. Nah, kemudian title di situ Venice ya, dia menyebutkan sebuah kota bahwa di situ dia akan menggambarkan keseluruhan dari kota Venice. Kemudian paragraf kedua mulai dari Venice is a world famous for its canals until full stop for the second, third, and the last paragraph. It is called description. Disebut deskripsi untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Oke ya, paham ya? Now, misalnya have another example of report text with the title Panda Cubs. Sudah jelas ya, yang di judulnya ada Panda Cubs. Kemudian kalian bisa menebak mana yang general classification, kemudian mana yang description. Oke, bisa ya. Nanti kalian baca sendiri ketika kalian di rumah. Kemudian there is no assignment today, tidak ada tugas. So Miss Lely harap kalian bisa membaca dengan baik, bisa menganalisis dengan baik, setidaknya kalian ada gambaran apa itu text report ya. Because text report ini is very important for us ya. Ketika nanti kalian selesai melakukan magang atau PSG ya. Jadi kalian akan membuat laporan tentang hasil magang kalian dan terutama kalian akan menggunakan report text atau teks laporan. Oke?
Thank you for today. That's all of my presentation and explanation. Hope you enjoy. See you next week. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.